Rekan-rekan sekalian, honorer teknis administrasi yang tidak dapat formasi P3K 2023 minta kebijakan optimalisasi tanpa melalui tes. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, honorer teknis administrasi yang tidak mendapatkan formasi P3K 2023 mendesak pemerintah untuk mencarikan solusi. Mereka minta agar ada optimalisasi untuk honorer, khususnya para tenaga honorer kategori 2. Ketua Forum Honorer Kedua Tenaga Administrasi Andi Meliani Kahar menawarkan dua solusi konkret dalam penyelesaian masalah honorer yang tidak mendapatkan formasi P3K tahun 2023. Pertama adalah optimalisasi untuk formasi honorer kedua yang memang setelah mengikuti seleksi P3K teknis 2023 di instansi tempatnya mengabdi selama ini dan tidak mendapatkan formasi, sebaiknya pemerintah bisa mencarikan solusi dan mencarikan formasi agar para tenaga honorer K2 ini bisa terakomodir di dalam seleksi ASN. SIN, nama lengkap Ketua Forum ini menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengikuti arahan pemerintah untuk mendaftar di instansi tempat mereka mengabdi. Sekarang mereka meminta dicarikan formasi dan ini sudah pernah dilakukan pemerintah pada seleksi P3K 2019. Kedua, permintaan para tenaga honorer juga menginginkan jika formasi sudah terpenuhi oleh karena banyak honorer K2 maupun non-K2 yang meloncat ke instansi lain dan ternyata lulus, maka P3K teknis 2024 itu diplotkan bagi peserta P3K 2023. Jadi dia menginginkan agar formasi di teknis 2024 ini memang disiapkan dan diplotkan bagi para peserta P3K 2023. Peserta P3K 2023 yang dimaksud adalah honorer K2 maupun non K2 yang memang tahun ini tidak mendapatkan formasi meskipun nilainya telah di atas dan memenuhi nilai ambang batas. Di dalam perekrutan P3K teknis 2024 mereka juga tidak perlu dites kembali oleh karena memang ini yang diminta oleh SIN bahwa dalam perekrutan P3K teknis 2024 selayaknya tidak perlu dites kembali bagi rekan-rekan yang telah ikut tes pada tahun 2023 ini. Pemerintah juga harus memperlakukan honorer teknis administrasi itu layaknya seperti honorer dengan formasi guru yang memang menerapkan P1 atau prioritas 1 sehingga yang tidak dites lagi sejak seleksi P3K 2022 hingga dengan 2024. Jadi memang untuk kategori guru ada kategori P1 di mana P1 ini adalah para peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade sehingga pada seleksi P3K 2022 dan 2023 itu mereka tidak dites kembali akan tetapi langsung mengisi jika ada formasi atau penempatan yang dilakukan oleh instansi masing-masing. Olehnya itu atas nama keadilan, maka honorer K2 teknis administrasi jangan dites kembali. Pihaknya sudah dites berkali-kali tetapi gagal karena tidak konsistennya pemerintah di dalam menerapkan kebijakan. Sen menilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB tidak konsisten di dalam kebijakannya. Honorer diminta harus melamar di instansinya agar tetap mendapatkan afirmasi. Kalau melamar di instansi lain, maka afirmasi dan prioritas kedua itu bisa hilang dan termasuk dalam kategori pelamar umum. Faktanya, yang melamar di instansi lain tetap mendapatkan afirmasi dan bisa menggeser honorer yang ada di instansi itu. Sen mengaku menyesal menaati aturan main pemerintah karena berpikir akan aman. Nyatanya dia malah tidak lulus padahal nilainya tinggi. Ini karena formasi yang diperebutkan Sen sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah para tenaga honorer. Kalau tahu pindah instansi ini bisa masuk formasi khusus, asli pada saat itu dia tidak pindah. Ini mungkin curhatan dari Sen ini yang mengaku menyesal menaati aturan main pemerintah sehingga hasilnya dan dia tidak berhasil lulus oleh karena memang
dia tidak berhasil mendapatkan afirmasi. Ia menambahkan masih teringat jelas pernyataan pejabat Kemenpan RB saat sosialisasi bahwa honorer yang pindah instansi tidak akan diberikan afirmasi. Jadi rekan-rekan sekalian, perlu dibedakan di sini adalah instansi. Jadi rekan-rekan perlu memahami bahwa yang dimaksud dengan instansi di sini adalah pemerintah daerah. Kalau pindah unit kerja, maka afirmasi honorer prioritas K2 itu tetap diberikan, ya, pindah unit kerja. Beda jika pindah instansi kerja. Jika pindah pemerintah daerah, misalnya honorer K2 di pemerintah Kabupaten A, lalu dia melamar di instansi pemerintah Kabupaten B, maka afirmasi K2 itu bisa saja hilang seperti apa yang disampaikan oleh pejabat Kemenpan, seperti yang saya sebutkan di awal video tadi. Jadi rekan-rekan perlu cermat memahami hal ini, ya. Demikian rekan-rekan video kali ini, khusus informasi bagi para tenaga honorer teknis administrasi. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.